ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, Jakarta, sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu. Gitu. Sekali lagi saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Jadi ini bukan Pak Sunarko. Pak Sunarko. Ingat ya, kata-kata Bapak sekarang mengatakan yakin sekali ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ingat ya, ini bukan menduga lagi, tetapi menuding ya, menuding. Awas lagi sehabis ini mengatakan didiskriminalisasi, ada upaya pembukaman dari pihak pemerintah. Seperti yang terbaru teman-teman, ada pengakuan dari Adi Prayitno yang membongkar segalanya. Kenapa orang-orang ini suka sekali dan bertahan di isu ijazah Pak Jokowi? Ternyata ada motif tersembunyi, motif besar di balik ini semua. Tapi mari kita tonton ini dulu ya. Masalah sulit untuk dibuktikan asal aparat mau jujur dan punya malu. Dalam hal ini Polri, cobalah kau jujur, cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK, sampai ke Sespati dan segala macam. Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Ini bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak. Hebat sekali ya. Hebat sekali ngomongnya Pak Sunarko ini. Tinggal panggil, terus tunjukin ijazahnya. Lah. Itu kan data pribadi, Pak. Itu data pribadi. Ijazah itu data pribadi. Kalau orangnya nggak mau, dia punya hak loh untuk tidak menunjukkan ijazahnya. Bapak gini loh, mantan Danjen Kopassus, tapi masa hal sekecil ini dia nggak tahu aturannya. Aduh. Pak Sunarko, sudahlah. Sudahi sakit hatimu ke Pak Jokowi dan keluarga. Terus kasihan juga, teriak-teriak. Di mana Pak Presiden? Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat udah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia ini. Ada. Dan nuding lagi Pak Jokowi ngerusak bangsa, rakyat, membuat sengsara. Aduh, padahal mayoritas masyarakat Indonesia sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan kepemimpinan sosok Pak Jokowi ini. Membawa banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Tapi bagi Pak Sunarko ini dan gerombolan sakit hati ini, tidak ada sedikit pun di mata mereka. Yang ada itu cuma kebencian dan bagaimana supaya nyerang Pak Jokowi. Dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal, TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya minta Presiden. Ada. Dia mengatakan tadi Pak Jokowi terbukti menipu. Buktinya apa nih? Coba. Pak Sunarko coba tunjukin mana buktinya dari pernyataan-pernyataan Bapak ini. Apakah ada? Jangan nanti cuma bilang katanya ini loh. Saya dengarnya di sini loh. Dan yakin sekali dia. Itu bukan masalahnya, Pak. Sekarang kalau diminta buktinya, Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, nyatakan sekarang, buktinya mana? Itu. Jangan sampai kayak yang lain-lain lah. Diminta bukti malah ngelantur sana sini dan tanpa mengeluarkan satu pun bukti yang diminta. Berbagai pihak mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya. Saya kira lulusan UGM banyak lah kan kira-kira begitu. Nah yang kedua secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang
tidak happy dan tidak nyaman, dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang. Inilah momen teman-teman Adi Prayitno membongkar segalanya. Kenapa orang-orang ini, sekelompok orang-orang, manusia-manusia ini nyerang terus ijazahnya Pak Jokowi. Apa motifnya? Apa rencana mereka? Ternyata ini teman-teman. Mari kita tonton ya. 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi presiden, gitu ya. mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya, ingin ditunjukkan kepada publik, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga ternyata teman-teman dari keterangan Adi Prayitno ini rupanya ada dendam kesumat. Karena selama Pak Jokowi memimpin RI 10 tahun itu mereka tak berkutik sama sekali. Nah, setelah Pak Jokowi menyelesaikan tugas dan wewenangnya menjabat sebagai Presiden RI, maka itulah kesempatan mereka. Mereka mencoba mengambil kesempatan untuk membalas dendam atas tidak berdayaannya mereka sewaktu 10 tahun terakhir. Kemudian ini juga berusaha merusak kredibilitas Pak Jokowi di khayalak umum. Waduh. Atau kata sederhananya, mereka mencoba mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya, ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali, baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga berarti memang ada yang mendesain. Memang ada kekuatan besar. Ada seperti yang diduga oleh Ali Ngabalin. Dia mengatakan kasus ini lama loh dan membutuhkan dana yang besar. Siapa? Siapa yang membiayainya? Nah. Seperti yang kita tahu kan kalau kasus ijazah, masalah ijazah Pak Jokowi ini sudah bertahun-tahun lamanya. Dan demo berkali-kali juga. Dan berbagai tempat pula. Itu siapa? Siapa yang membiayai demo-demo itu? Itu membutuhkan biaya yang sangat besar loh. Apalagi terjadi sampai bertahun-tahun. Jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik ya, sayalah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya, terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik. Tidak seperti yang itulah ternyata tujuan mereka teman-teman. Jadi tahu sekarang kan apa yang menjadi motif orang-orang ini. Kenapa sebenarnya tidak ada ngaruh sama sekali kan? Toh Pak Jokowi sudah selesai menjabat sebagai Presiden RI, sudah selesai juga menjabat sebagai gubernur, wali kota 2 kali, itu tidak mengubah apapun sebenarnya. Tetapi kalau berdasarkan dari keterangan, pemaparan Adi Prayitno ini sangat masuk akal sekali. Dan teringat juga apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli, kalau untuk menjatuhkan lawan politik itu, langkah yang paling mudah itu adalah nyerang ijazahnya. Nah, ini yang mereka lakukan adalah tujuannya politis sekali. Tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Semangat saya adalah
saya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa-apa yang terjadi di publik, ya, menurut pandangan daripada polisi. Ya. Seperti tadi kan dikatakan polisi itu tertekan, Iya. terdesak dan sebagainya itu. Terpojok, Akhirnya, terdesak. itu kesan di media ya, Iya, kan betul. gitu kan. Dalam hal-hal yang seperti itulah maka saya merasa terpanggil untuk tampil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena dari pihak polisi sendiri yang masih aktif maupun yang masih pensiun, jarang yang bisa tampil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara luas gitu. Nah, makanya itu semangat saya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat di sudut pandang polisi. Nah, Jadi kalau ada narasi teman-teman yang mengatakan polisi merasa tersudutkan karena kasus ijazah Pak Jokowi, itu kabar bohong alias hoax ya. Pihak kepolisian sekarang teman-teman, meskipun gaduh-gaduh usaha orang-orang ini seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa yang menghubungi sana-sini, mengunjungi sana-sini, tetapi teman-teman, kasus ini terus berjalan. Dan kabar terbaru teman-teman, pihak kepolisian telah memeriksa. Ada banyak sekali teman-teman saksi. Ada sebanyak 99 orang statusnya masih saksi ya. Untuk sekarang itu sudah diperiksa pihak kepolisian. Dan dari 99 orang itu nanti, di sanalah terdapat yang namanya tersangka. Kira-kira siapa saja nanti yang jadi tersangka? Mari kita tunggu di episode berikutnya. Kalau ini Bang, kalau ini benar, tanggapan Abang gimana dong sebagai orang yang menjadi korban dari ijazah palsu ini? Saya sudah ikhlas, mau diapain Bang? Pinginnya Pak Jokowi di penjara nggak? Saya rasa beliau sudah dipenjara sekarang oleh hukum alam, ya, oleh hukum sosial. Rismon, kemudian Gus Nur bertemu dan berbicara mengenai ijazah Pak Jokowi. Kalian ingat kan kalau Gus Nur ini gimana? Dulu kan pernah kan? Nah ini didatangi atau bertemulah. Entah di mana nih. Penting Rismon di sini berusaha juga kalimat-kalimat dari Gus Nur agar muncul kalimat-kalimat untuk mendukung perjuangan dia. Saya nggak tega. Iya. Saya nggak tega kalau nuntut lagi. Jadi bisa memaafkan Abang? Oh sudah saya maafkan lama. Tapi kan saya punya prinsip. Kan di dunia hukum positif juga ada. Oke dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kan begitu. Di dalam algoritma hukum Tuhan pun ada. Oke aku maafkan, tapi hukum alam, hukum Tuhan biarlah tetap berjalan. Karena di posisi saya, Mas Bambang Tri, di posisi sekarang, kalau nggak memaafkan rezim, rugi kita Bang. Oh, kok rugi? Orang sabar itu disayang Tuhan. Oh iya. Orang memaafkan itu lebih dekat sama Tuhan. Nah, kita sudah menderita 9 tahun, Nggak minta ganti rugi Bang. terus kita nggak memaafkan kan rugi Bang. Ganti rugi sudah diganti rugi sama Tuhan lah. Di sini teman-teman, Rismon sebenarnya berusaha menariklah biar Gus Nur ini memberikan kata-kata untuk mendukung. Tapi seperti yang kita lihat, Gus Nur tetap mengeluarkan kata-kata netral, tidak mengeluarkan kata-kata untuk nyerang, baik itu Pak Presiden Prabowo maupun Pak Jokowi. Betapa kecewanya tentunya. Betapa kecewanya Rismon ini dari hasil pertemuan dengan Gus Nur ternyata tidak mendapatkan kata-kata yang dia inginkan. Ini sih kalau menurut saya ya. Rismon ini semakin hari makin panik. Udah pasti itu. Udah pasti mereka dan Roy Suryo juga, kemudian Dr. Tifa, siapa lagi Rizal Fadila, Ahmad Khozinuddin, dan orang-orang itulah sudah dipastikan udah nggak bisa tidur tenang beberapa hari belakangan. Karena sehabis ini pasti muncul lagi surat panggilan dari kepolisian. Dan kalau sudah menerima itu pasti sudah gemetaran. Karena yang awalnya saksikan bisa langsung jadi tersangka loh. Kemudian mengenakan rompi orange. Gimana teman-teman atas apa yang barusan kita bahas? Kita lihat, kita tonton ini. Menurut kalian
gimana? Silakan tuliskan ya komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.